Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, saya ambil tema firman Tuhan saat pagi hari ini. Berilah yang terbaik bagi Tuhan. Saya ada ilustrasi Bapak Ibu. Ada seorang anak sekolah minggu, ada seorang guru sekolah minggu yang sedang mengajar anak-anak sekolah minggu. Dan guru sekolah minggu ini berkata, ayo anak-anak, coba gambarkan siapa Tuhan Yesus itu di dalam hidupmu. Dan gambarannya adalah orang tuamu atau ayahmu. Coba gambarkan Tuhan Yesus itu dalam gambaran orang tuamu atau ayahmu. Si anak A berkata seperti ini. Tante, ayahku tuh seorang dokter. Sama toh seperti Tuhan Yesus. Dia itu ya dokter, dia yang sanggup menyembuhkan segala penyakit. Oh betul si A pinter. Ya memang Tuhan Yesus itu seperti dokter karena dia yang sanggup menyembuhkan penyakit. Si B berkata, tante, ayahku tuh seorang insinyur tante. Sama loh seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus itu sedang membangun rumah, menyiapkan rumah di sorga buat kita semua. Guru sekolah minggu berkata, oh iya benar, pinter si B. Tuhan Yesus adalah insinyur yang luar biasa. Dia sedang membangun rumah di kerajaan sorga untuk orang-orang yang percaya, pinter. Dan si C berkata, tante, ayahku itu seorang hakim loh tante. Sama toh seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kan hakim. Dia yang nanti akan turun ke dunia untuk menghakimi dunia. Oh betul. Guru sekolah minggu itu berkata demikian. Terus ada seorang anak si D. Giliran dia ditanya oleh guru sekolah minggunya. Si D, siapa gambaran Tuhan Yesus dalam hidup ayahmu? Dia menunduk dengan dia bisa mengangkat kepalanya. Dia berkata kepada gurunya, tante, ayah saya seorang pemulung yang kerjanya mengambil sampah di tempat sampah. Mengambil barang-barang yang udah enggak berguna, enggak berharga. Sama seperti Tuhan Yesus, belum sempat anak ini selesai berbicara. Teman-teman sudah pada teriak, weh si D, kamu ngawur. Masa Tuhan Yesus sama pemulung? Tuhan Yesus seperti hakim, Tuhan Yesus seperti dokter, Tuhan Yesus itu seperti insinyur, kok seperti pemulung? Teman-temannya marah. Si anak D berkata, iya memang Tuhan Yesus itu seperti pemulung. Buktinya saya yang sebenarnya sampah, saya yang sebenarnya tidak ada artinya apa-apa, saya yang sebenarnya hidup saya kotor. Tapi Yesus sebagai pemulung itu mengambil saya, mengangkat saya dan menjadikan saya anaknya. Teman-temannya baru sadar. Kalau tidak ada Tuhan Yesus yang mau jadi pemulung, untuk memunguti jiwa-jiwa yang sebenarnya tidak ada harganya, kita tidak akan menerima keselamatan itu. Tetapi karena Tuhan begitu mengasihi dalam setiap kehidupan kita, ini adalah ilustrasi bahwa kita menyadari bahwa kita tuh bukan siapa-siapa, kita bukan apa-apa, kita kotor sebenarnya. Hidup kita penuh dengan dosa. Tetapi karena ada Tuhan Yesus yang mau turun ke dunia, dia mati di kayu salib untuk apa? Menjadikan hidup kita yang tidak berharga menjadi berharga di hadapannya. Menjadikan hidup kita yang tidak ada artinya apa-apa sebenarnya, tapi menjadikan kita sesuatu yang berharga dan mulia di hadapannya. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, di dalam Mazmur pasal yang ke-8 ayat ke-5 dikatakan, siapakah manusia? Siapa kita ini Bapak Ibu? Siapakah
manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Kita yang tidak berarti, kita yang bukan siapa-siapa, dikatakan bahwa kita diciptakan menjadi sama seperti Allah. Bahkan kita dimahkotai dengan kemuliaannya. Artinya kita dijadikan sesuatu yang luar biasa di hadapan Tuhan. Amin. Bapak sekasih dalam Tuhan. Mari kita mau ingat kembali bagaimana pengorbanan Tuhan Yesus yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Karena begitu besarnya kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap kita yang percaya kepadanya tidak binasa. Melainkan beroleh hidup yang kekal. Ingatlah kan pengorbanan Tuhan yang luar biasa. Kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Seperti lagu tadi dikatakan, hari-hari yang kita lalui adalah hari-hari kita bersama dengan Tuhan Yesus. Kita dapat menjalani hari-hari hidup kita. Kita menjalani hidup kita semuanya karena Karena anugerah Tuhan. Kita diselamatkan semua karena anugerah Tuhan. Kita boleh menjalani hidup kita diberkati. Itu semua karena anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Dia memberikan nyawanya. Menggantikan dosa-dosa kita. Itu hal yang terbaik. Tuhan sudah menyelamatkan kita. Itu hal yang terbaik yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Kalau kita orang-orangnya, kalau kita anak-anaknya yang sudah terima kebaikan demi kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita lakukan sebagai orang-orang yang sudah terima kebaikan Tuhan? Apa yang harus kita berikan kepada Tuhan? Tentunya berilah segala sesuatu juga yang terbaik buat Tuhan. Amin. Kalau Tuhan sudah memberikan yang terbaik, berilah yang terbaik kepada Tuhan. Berilah yang terbaik bagi Tuhan. Melalui Bapak sekasih dalam Tuhan? Melalui hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita coba membaca Lukas pasal yang ke-10. Kita baca Lukas pasal yang ke-10. Lukas pasal yang ke-10 kita baca ayat yang ke-39. Ini tentang Maria dan Marta. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ayat yang ke-40, sedang Marta sibuk sekali melayani. Dia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Ayat 41, tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Kita harus memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kita harus memberi yang terbaik kepada Tuhan. Melalui apa? Melalui hubungan kita yang dekat dengan Tuhan. Kita lihat tadi Maria, kata kita sudah baca. Ketika Tuhan Yesus ada di rumah Maria dan Marta. Tuhan Yesus bersama-sama dengan Maria dan Marta. Kita lihat apa yang dilakukan oleh Maria. Maria duduk di dekat kaki Yesus. Sedangkan kita lihat Maria, dia sibuk di dapur. Untuk apa? Mengolah makanan, untuk menyiapkan makanan untuk Tuhan Yesus. Memang mereka sama-sama melayani. Tapi Tuhan katakan Maria sudah mengambil bagian yang terbaik. Apa yang dilakukan Maria? Dia duduk dekat kaki Yesus. Berikan yang terbaik kepada Tuhan. Melalui apa? Hubungan yang dekat dengan Tuhan. Maria dia mendekatkan dirinya kepada Tuhan. Maria tidak menyia-nyiakan waktu dan kesempatan ketika Tuhan ada di rumahnya. Tetapi yang dia ambil, yang dilakukan Allah, dia duduk dekat dengan Yesus. Bapak Ibu sekasih dalam Tuhan,
Tuhan mau dalam setiap kehidupan kita orang-orang yang percaya. Tidak cukup kita hanya jadi orang Kristen, di KTP orang Kristen. Agama ini Kristen, tidak cukup hanya itu Bapak Ibu. Tuhan mau dalam kehidupan kita, kita memberikan sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Yaitu apa? Hubungan kita yang dekat dengan Tuhan. Hari-hari ini, kalau kita tidak dekat dengan Tuhan, kita tidak akan mampu. Kita tidak akan kuat. Kita akan jatuh, bahkan mungkin kita akan tergeletak. Kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Oleh sebab itu, hari-hari yang kita lalui, mari beri yang terbaik bagi Tuhan. Dekatkan diri kita kepada Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, hati kita akan tenang. Amin. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan yang baru. Amin. Kalau kita dekat dengan Tuhan, pertolongan demi pertolongan Tuhan pasti akan berikan dalam setiap kehidupan kita. Beri yang terbaik. Dengan hubungan kita yang begitu dekat dengan Tuhan. Seperti Maria, dia tidak peduli. Dia tidak ngurusi Marta yang begitu sibuk. Tapi dia mengambil sikap, memposisikan diri. Dia dekat dengan Tuhan. Itu yang harus kita miliki sebagai orang-orang yang percaya. Dekatlah dengan Tuhan. Itu sebagai persembahan yang terbaik yang kita berikan kepada Tuhan. Amin. Dan Maria, tidak cuma dia memberi yang terbaik melalui hubungan yang dekat dengan Tuhan. Tetapi Maria mau mendengarkan Tuhan berbicara. Ketika Tuhan Yesus ada di rumahnya, Yesus berbicara. Kalau waktu itu Yesus berbicara dan tidak ada mendengarkan, semuanya ada di belakang menyiapkan makanan. Siapa yang mau mendengarkan Yesus berbicara? Tetapi sikap yang diambil oleh Maria ketika Tuhan Yesus ada, Tuhan Yesus berbicara. Maria mendengarkan Yesus berbicara. Artinya apa? Ketika Tuhan menyampaikan kebenaran-kebenarannya, Maria mendengarkan. Itu yang terbaik yang diambil oleh Maria. Dia mau mendengarkan Yesus berbicara. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita juga mau seperti Maria. Amin. Mau mendengarkan ketika Yesus berbicara. Ketika firman Tuhan disampaikan, kita mau dengar. Firman Tuhan disampaikan tidak cuma di hari Minggu. Ada hari Rabu ada renungan firman. Hari Jumat ada renungan firman. Dimanapun firman Tuhan diperdengarkan, dengarlah firman Tuhan. Kenapa? Karena firman Tuhan satu-satunya yang dapat menerangi jalan hidup kita. Dan firman Tuhan adalah satu-satunya jawaban di dalam setiap kehidupan kita. Ketika Yesus berbicara, melalui hamba Tuhan siapapun yang berbicara, dengarkan firman Tuhan. Karena ini adalah bagian yang terbaik yang Maria lakukan sebagai tanda dia bersyukur kepada Tuhan, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Lewat apa? Dia mau mendengarkan setiap firman Tuhan yang disampaikan. Maria mengambil bagian yang terbaik. Dia duduk di kaki Yesus. Dia punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Dan dia cinta dan rindu selalu mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan. Maria adalah seorang pribadi yang begitu menghargai ketika Yesus menyampaikan kebenaran. Ketika Yesus berbicara, Maria adalah orang sangat yang menghargai. Dia duduk, dia dengar firman Tuhan. Maria tahu memberi yang terbaik bagi Tuhan. Bapak kasih dalam Tuhan, kita baca ayat yang ke-39 ya, masih 39. Maria mau mendengar Yesus berbicara dan memberi waktu yang terbaik buat Tuhan Yesus. Ketika waktu untuk kita berdoa, hargailah dan pakai waktu itu untuk berdoa. Maria adalah orang yang menghargai waktu. Ketika waktunya untuk beribadah, beribadahlah kepada Tuhan. Minggu ngarep wae wis. Minggu ini aku sibuk, tidak ada waktu. Aku capek. Ketika ada waktu untuk melayani Tuhan, layanilah Tuhan. Amin. Nanti nek aku sudah sukses, aku mau melayani Tuhan. Nanti nek masalahku sudah selesai, aku mau melayani Tuhan. Selagi waktu dan kesempatan Tuhan beri bagi kita, Maria pakai waktu yang ada ketika Yesus ada di rumahnya dengan sebaik-baiknya.
Sama dalam kehidupan kita, pakai waktu dan kesempatan yang Tuhan beri bagi kita dengan sebaik-baiknya. Untuk apa? Untuk kita setia kepada Tuhan, untuk kita melayani Tuhan, untuk kita memberi yang terbaik bagi Tuhan. Karena waktu dan kesempatan itu bisa hilang dari hidup kita. Selagi ada waktu dan kesempatan, pakailah itu untuk memberi yang terbaik bagi Tuhan. Lewat apapun yang kita bisa kerjakan, lakukan, beri yang terbaik bagi Tuhan. Bapak kasih dalam Tuhan, apa yang harus kita lakukan sebagai orang yang sudah diselamatkan, yang terima anugerah Tuhan, beri yang terbaik bagi Tuhan. Melalui apa Bapak Ibu? Melalui persembahan kita. Kita baca Markus pasal yang ke-14. Markus pasal yang ke-14, kita akan membaca ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si kusta dan sedang duduk makan, datanglah seorang perempuan membawa suatu buli-buli pualam berisi minyak narwastu narwastu murni yang mahal harganya. Setelah dipecahkannya leher buli-buli itu, dicurahkannya minyak itu ke atas kepala Yesus. Ada orang yang menjadi gusar dan berkata seorang kepada yang lain, "Untuk apa pemborosan minyak narwastu ini? Sebab minyak ini dapat dijual 300 dinar lebih dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Lalu mereka memarahi perempuan itu. Tetapi Yesus berkata, "Biarkanlah dia. Mengapa kamu menyusahkan dia? Dia telah melakukan suatu perbuatan yang baik kepadaku." Bapak kasih dalam Tuhan, untuk kita memberi yang terbaik bagi Tuhan bisa melalui apa? Persembahan kita. Kita lihat tadi perempuan yang punya minyak narwastu yang begitu wangi dan dikatakan bahwa harganya sangat mahal. Dicurahkan di kepala Yesus. Kalau minyak dicurahkan berarti akan meleleh dan akan turun ke bawah. Orang berkata, "Oh sia-sia. Ngapain nek Jawane eman-eman. Minyak larang-larang kok dituang terus tumpah di bawah, eman-eman." Tetapi Tuhan berkata apa? Perempuan itu sudah mengambil bagian yang terbaik. Perempuan itu tidak hitung-hitungan. Orang yang melihat hitung-hitungan. Tapi perempuan itu tidak hitung-hitungan. Dia memberikan sesuatu yang terbaik dengan tulus tanpa hitung-hitungan. Kalau minyak yang dicurahkan itu begitu mahal, tetapi perempuan itu tidak pernah hitung-hitung. Tapi dia berusaha memberi yang terbaik melalui persembahannya kepada Tuhan. Bapak Yesus kasih dalam Tuhan. Berikan persembahan kepada Tuhan yang terbaik dalam hidupmu. Tuhan sudah memberikan berkat yang luar biasa, yang terbaik dalam kehidupan kita. Sudah seyogyanya, sudah seharusnya kita sebagai orang-orang yang sudah terima berkat-berkat Tuhan. Kita memberikan yang terbaik juga kepada Tuhan. Amin. Ini adalah satu contoh bagaimana kita bisa melakukan yang terbaik bagi Tuhan melalui persembahan kita. Melalui apa lagi Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, kita memberi yang terbaik bagi Tuhan melalui iman kita. Di dalam Daniel 3 ayat 17 sampai ayat 18. Di situ tentang Sadrak, Mesak, Abednego. Kita tahu bersama Sadrak, Mesak, Abednego siap akan dimasukkan ke dapur api. Karena apa? Sadrak, Mesak, Abednego tidak mau menyembah kepada patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Hukumannya apa? Dia akan dimasukkan ke dalam api. Tetapi kita lihat Sadrak, Mesak, Abednego memberikan persembahan yang terbaik melalui apa? Imannya kepada Tuhan. Sekalipun kematian ada di depannya, tapi Sadrak, Mesak, Abednego tetap memberi yang terbaik bagi Tuhan. Melalui apa? Melalui dia mempertahankan iman dan percayanya kepada Tuhan. Sekalipun apa? Dia harus masuk dalam dapur api. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego beri yang terbaik bagi Tuhan. Lewat imannya. Dia tetap percaya kepada Tuhan apapun yang terjadi. Bapak kasih dalam Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita. Persoalan, masalah, apapun tantangan, rintangan yang sedang kita hadapi. Biarlah tetap kita boleh pelihara iman kita. Amin. Kita tetap jaga iman kita dengan baik. Sebagai apa? Persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sampai Tuhan datang mengambil nyawa kita. Tuhan menjemput hidup kita. Dan kita dalam keadaan apa? Tetap iman kita dan percaya kita
hanya kepada Tuhan. Itulah sesuatu yang terbaik yang dapat kita berikan kepada Tuhan untuk membalas kasih dan anugerahnya yang luar biasa di dalam setiap kehidupan kita. Banyak hal yang bisa kita lakukan untuk kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Di dalam Lukas 19 ayat 8 cerita tentang Sakeus. Ketika Tuhan Yesus hadir di rumah Sakeus, Sakeus begitu bersuka cita. Dan Tuhan berkata bahwa keselamatan sudah terjadi dalam keluarga Sakeus. Ketika Tuhan Yesus ada di rumah Sakeus, Sakeus begitu bersuka cita. Dan apa yang diberikan Sakeus kepada Tuhan Yesus sebagai ucapan syukur. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mau datang di dalam kehidupannya, di dalam rumahnya. Sakeus memberi persembahan yang terbaik, yaitu dengan apa? Ada satu perubahan yang besar dalam hidup Sakeus. Sakeus adalah seorang pemungut cukai yang dicap orang jahat, pemeras. Tetapi ketika bertemu dengan Tuhan Yesus, Yesus hadir di rumahnya, Sakeus menjadi suatu pribadi yang luar biasa. Dikatakan bahwa kalau ada orang yang waktu itu diperas, uang itu akan dikembalikan. Jadi ada perubahan yang luar biasa yang tadinya dicap orang jahat menjadi orang yang baik, amin. Sakeus sedang mempersembahkan kehidupannya yang terbaik kepada Tuhan melalui apa? Perubahan hidupnya. Kita sebagai orang-orang yang percaya, kita bisa memberikan yang terbaik melalui perubahan hidup kita. Yang tadinya kita tidak setia, menjadi setia, amin. Itu perubahan hidup, itu persembahan yang luar biasa yang berikan kepada Tuhan. Ketika kita tidak mau melayani. Tetapi karena kita ada perubahan dalam hidup kita, karena kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan, kita mau menjadi orang-orang yang melayani. Yang dulu hidup kita tidak berkenan sama Tuhan. Ketika kita mau beri yang terbaik bagi Tuhan, hidup kita menjadi hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hidup yang penuh dengan dosa, kita tinggalkan. Sakeus meninggalkan cara hidupnya yang lama. Dan kita juga mau meninggalkan cara hidup kita yang lama. Beranjak dari lumpur dosa kepada kehidupan yang baik, kehidupan yang berkenan, kehidupan yang menyenangkan hati Tuhan. Itulah sebagai persembahan yang kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Bapak kasih dalam Tuhan. Berilah yang terbaik bagi Tuhan. Lewat apapun yang kita bisa kerjakan dan lakukan buat Tuhan, beri yang terbaik. Dia sudah memberi yang terbaik untuk hidup kita, sehingga hidup kita diselamatkan. Dosa kita diampuni, dan kerajaan sorga itu menjadi milik bagian di dalam setiap kehidupan kita. Kita orang-orang sudah terima anugerahnya, berikan juga yang terbaik bagi Tuhan. Lewat hubungan kita yang dekat dengan Tuhan, itu yang terbaik. Lewat iman kita, itu yang terbaik yang Tuhan beri. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Ajari kami ya Tuhan, untuk kami boleh melakukan segala sesuatu yang terbaik bagi Tuhan. Ampuni kami Tuhan, layakan kami di hadapan-Mu. Ampuni kalau hari-hari ini kami tidak ingat bagaimana Tuhan begitu berlaku baik dalam kehidupan kami. Engkau sudah memberi yang terbaik melalui nyawa kayu salib. Semua Engkau berikan, karena Engkau berusaha memberi yang terbaik bagi kami. Ajari kami anak-anak-Mu, untuk kami memberi yang terbaik bagi Tuhan. Lewat hidup kami, lewat hubungan kami kepada Tuhan, kami mau memperbaiki semuanya Tuhan. Melalui waktu kami akan memberikan waktu yang terbaik untuk Tuhan. Untuk kami mengiring Tuhan, untuk kami melayani Tuhan. Dan kami juga akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Iman yang terbaik kami berikan kepada Tuhan. Bahkan perubahan hidup kami
kami berikan kepada Tuhan. Itu sebagai persembahan yang terbaik yang dapat kami berikan kepadamu. Haleluya. Oh, ya ralamatak ya ralamaralamas. Yesus, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau sudah mengingatkan kami Bapa, untuk kami menjadi anak-anak Tuhan, untuk tahu memberi yang terbaik bagi Tuhan. Lewat apapun yang dapat kami kerjakan dan lakukan buat Tuhan. Ampuni kalau selama ini kami jauh daripada Tuhan. Kami meninggalkan Tuhan. Kami melukai hati Tuhan. Karena kami tahu itu semua bukan yang terbaik yang kami beri. Tapi saat pagi hari ini, ajari kami untuk kami memiliki hati yang rindu memberi yang terbaik bagi Tuhan lewat segala sesuatu yang dapat kami kerjakan dan lakukan buat Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku beri yang terbaik bagimu. Ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, ku beri yang terbaik. Haleluya. Yesus, ku relakan segalanya yang terbaik bagimu. Segenap hatiku dan segenap jiwaku. Sekali lagi katakan, ku beri yang terbaik. Waktu selanjutnya serahkan pada Bapak Gembala. Bagimu ku relakan segala terbaik bagi. Mari kita datang kepada Tuhan. Segenap hatiku dan segenap jiwaku, segenap hatiku, haleluya, dan segenap jiwaku, segenap hatiku, haleluya, dan segenap jiwaku.